Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 fakta menarik Ratanca, pemberontak Majapahit yang meregang nyawa di tangan Gajah Mada. Ratanca menjadi sosok menarik dalam dinamika kerajaan Majapahit. Sejarah kerajaan terbesar di Nusantara ini dipenuhi dengan kisah-kisah yang syarat akan intrik, kekuasaan, dan drama kehidupan Nusantara. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah tersebut adalah Ratanca. Meskipun tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, perjalanan hidup Ratanca sangat menarik dan penuh dengan kejutan. Dalam video ini, Jejak Sejarah merangkum 7 fakta tentang Ratanca yang menarik dan akan membuka wawasan pemirsa tentang tokoh ini. 7 fakta menarik Ratanca. Yang pertama, tabib dengan kemampuan istimewa. Ratanca dikenal sebagai seorang tabib istana yang memiliki keahlian luar biasa dalam dunia pengobatan. Keahliannya ini membuatnya diterima di lingkungan kerajaan Majapahit, di mana ia melayani para bangsawan dan bahkan raja. Meskipun berasal dari kalangan rakyat biasa, Ratanca berhasil memperoleh posisi penting dalam kerajaan berkat kemampuannya dalam mengobati penyakit. Namun di balik keahliannya tersebut, ada sisi gelap dari perjalanan hidupnya yang akan mengubah jalannya sejarah Majapahit. Keberadaannya di istana bukan hanya berperan sebagai tabib, tetapi juga terlibat dalam konflik politik yang melibatkan kehidupan cinta yang penuh intrik. Yang kedua, cinta terlarang dengan Dyah Wiyat. Kisah cinta Ratanca tidak kalah dramatis. Ia jatuh cinta pada Dyah Wiyat, seorang tokoh penting dalam kerajaan Majapahit yang merupakan adik perempuan dari Raja Jayanegara. Dyah Wiyat dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh dalam kerajaan, memiliki kedudukan tinggi dan merupakan bagian dari keluarga kerajaan yang memiliki status sosial yang sangat jauh berbeda dengan Ratanca. Meskipun keduanya saling mencintai, hubungan mereka tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena perbedaan status sosial yang mencolok, Ratanca yang berasal dari rakyat jelata menyadari bahwa cinta mereka tak akan pernah diterima oleh masyarakat dan istana. Akhirnya Ratanca menikahi perempuan lain, meskipun hatinya tetap tertambat pada Dyah Wiyat. Yang ketiga, pemberontakan Dharmaputra dan khianat terhadap Jayanegara. Ratanca terlibat dalam pemberontakan besar yang mengguncang kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Ketika Jayanegara naik tahta menggantikan ayahnya Raden Wijaya, kerajaan mengalami berbagai ancaman, termasuk dari dalam istana. Jayanegara yang dikenal sebagai raja yang lemah harus menghadapi pemberontakan dari berbagai kelompok, termasuk dari pasukan Dharmaputra yang dibentuk oleh dirinya sendiri untuk mengamankan posisinya. Namun pasukan Dharmaputra yang seharusnya setia justru berbalik menyerang Jayanegara. Ratanca adalah salah satu anggota pasukan tersebut yang kemudian terlibat dalam upaya menggulingkan Jayanegara. Keberhasilannya bertahan hidup dalam peristiwa tersebut membuatnya menjadi salah satu figur yang berperan besar dalam kelangsungan hidup Majapahit. Yang keempat, satu-satunya Dharmaputra yang selamat. Dalam pemberontakan tersebut, semua anggota pasukan Dharmaputra yang terlibat dalam usaha kudeta terhadap Jayanegara tewas, kecuali Ratanca. Ia berhasil melarikan diri dari serangan tersebut dan bertahan hidup meskipun banyak orang yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Ratanca yang memiliki keterampilan dalam dunia pengobatan mampu bertahan di tengah situasi yang penuh dengan konflik dan ancaman tersebut.
Namun meskipun selamat, ia tidak dapat menghindari kemarahannya terhadap penguasa Majapahit yang berlaku tidak adil. Konflik antara ambisi politik dan pribadi membawa Ratanca ke titik yang lebih berbahaya, yang pada akhirnya akan mengarah pada kematiannya sendiri. Yang kelima, berakhir tragis di tangan Gajah Mada. Setelah pemberontakan Rakuti yang menyebabkan kekacauan di Majapahit, Jayanegara yang sedang menderita penyakit bisul memanggil Ratanca untuk melakukan pengobatan. Ratanca yang memiliki dendam lama terhadap Jayanegara melihat kesempatan untuk membalas sakit hatinya. Dalam operasi untuk mengobati bisul Raja Jayanegara, Ratanca dengan licik menikam sang raja hingga tewas. Namun tidak lama setelah Jayanegara meninggal, Gajah Mada yang saat itu berada di tempat kejadian langsung bertindak untuk mengakhiri pengkhianatan Ratanca. Gajah Mada yang terkenal sebagai salah satu tokoh yang sangat dihormati di Majapahit membunuh Ratanca di tempat tersebut. Tragedi ini terjadi pada tahun Saka 1250 atau 1328 Masehi dan menjadi titik balik dalam sejarah Majapahit. Yang keenam, pemberontak dan pengaruh terhadap kesetiaan kerajaan. Setelah kematian Jayanegara, Gajah Mada memutuskan untuk mengangkat Tribuana Tunggadewi, saudara perempuan Jayanegara, sebagai pemimpin baru kerajaan Majapahit. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada garis keturunan asli Kertanegara yang sebelumnya sempat terpinggirkan. Tribuana Tunggadewi kemudian melahirkan Hayam Wuruk, raja yang akan membawa Majapahit menuju kejayaannya. Yang ketujuh, pengkhianatan yang berujung pada kejatuhan. Kehidupan Ratanca berakhir tragis sebagai seorang pengkhianat. Meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa sebagai tabib dan pasukan elit, tindakan pengkhianatannya terhadap raja dan kerajaannya membawa pada kematiannya sendiri. Kematian Ratanca menunjukkan bahwa dalam sejarah kerajaan-kerajaan besar, kekuasaan dan ambisi seringkali berbenturan dengan takdir pribadi yang berakhir dengan kehancuran. Meskipun begitu, kisah Ratanca tetap menjadi bagian penting dari sejarah Majapahit. Ia adalah simbol dari bagian intrik, cinta terlarang, dan ambisi politik bisa berakhir dengan tragedi yang mempengaruhi takdir seluruh kerajaan. Kisah Ratanca adalah salah satu bagian yang sangat menarik dan penuh dengan drama dalam sejarah Majapahit. Dari cinta terlarang dengan Dyah hingga pemberontakan yang mengguncang kerajaan. Perjalanan hidupnya mencerminkan konflik-konflik besar yang terjadi di balik kekuasaan. Ratanca mungkin bukan tokoh yang terkenal di kalangan banyak orang, tetapi fakta-fakta tentang dirinya memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang bagian kehidupan politik dan pribadi saling berinteraksi di masa lalu. Dengan menyelami fakta-fakta ini, kita bisa lebih menghargai betapa rumitnya sejarah kerajaan di Nusantara dan bagaimana tokoh-tokoh seperti Ratanca turut berperan dalam perjalanan panjang kejayaan dan keruntuhan sebuah kerajaan besar. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.